Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Al-Ghifari dengan NIM 4212111024. Di sini saya mendapatkan proyek PBL dengan berjudul Alarm Monitoring System for SIM 2, di mana yang SIM 2 itu adalah process station. Nah, di sini adalah tampilan bagaimana penampakan mesin spotting station tersebut pada gambar yang dikoneksikan dengan menggunakan Wago Modbus, kemudian menggunakan kabel Ethernet dan akan dikoneksikan dengan Visual Studio. Kami mendapatkan proyek non PLC, jadi kami menggunakan untuk komunikasinya yang terhubung dengan proses station tersebut dengan menggunakan Visual Studio Basic. Oke, kita lanjut ke bagian atau slide program, yaitu Visual Studio-nya. Nah, ini adalah tampilan form 1 atau bagian komponen utama yang untuk serial komunikasinya dengan mesin atau Wago Modbus melalui Visual Studio Basic. Saya menggunakan Visual Studio Basic tahun 2022. Di sini ada tampilan connect untuk mengkoneksikan antara laptop saya dengan Wago ke mesin. Kemudian ada tombol disconnect, kemudian ada read coil, kemudian di sini ada tampilan white coil, scan coil, dan kemudian di sini adalah tampilan buat menandakan true or false untuk meng-trigger white coil. Di sini ada select coil juga ya untuk men-trigger white coil. Kemudian di sini ada status real time sensor. Nah, ini berguna untuk real time menampilkan sensor tersebut berada on, true atau nol gitu. Jadi dia itu terkoneksi atau enggak di sini. Di sini saya tidak bisa menampilkannya karena di sini saya sedang offline. Jadi tidak bisa menampilkan atau memulai program, tapi saya bisa menjelaskannya. Oke, di sini kita mempunyai 3 siklus, nama siklus 1, siklus 2, siklus 3. Kemudian nanti akan saya tampilkan siklus dan juga gambarannya bagaimana pergerakan dari masing-masing siklus tersebut. Oke, kita langsung ke programnya saja. Di sini di form 1 kita punya button satu klik yang dimana menangkap sebagai button connect. Di sini untuk sebelum itu kita mengkoneksikannya dengan library. Di sini saya sudah menginstal library Modbus ya. Di sini ini ada package Modbus TCP 5.6 dan juga ini saya pakai Easy Modbus TCP. Di sini saya memanggil dari IP Wagonya di button klik 1 connect yaitu 192.168.1.2 yang dimana jika akan ada tampilan text box yang dimana jika status itu terkoneksi maka akan menampilkan connect to Wago atau koneksi. Kemudian di sini saya menampilkan time read interval juga, time read di siklus 1 desain, di form 1 desainnya menampilkan time read time di mana intervalnya 1000. Jadi di setiap sedetik maka tampilan status secara real time di sini akan terdetek setiap sedetik sekali, akan upload terus. Kita lanjut ke button connect tersebut. Jika tidak terkoneksi atau terputus, maka akan menampilkan message box, text box, connection failed atau connection failed di labelnya. Kemudian ada button disconnect. Button disconnect sendiri untuk apabila dia tidak terkoneksi ya, atau untuk tidak koneksikan atau akan muncul status disconnect. Kemudian kita lanjut pada kita mulai aja dulu dari awal. Kita mulai dari library Easy Modbus. Kemudian untuk mengkoneksikannya di sini kita pakai Modbus ya, Modbus client di sini. Terus ada public
Nah, ini kita masing-masing memasukkan beberapa label atau label status atau text status di public ya. Kemudian untuk di private sendiri ada private button 1 yang mencakup sebagai button klik tadi. Kemudian ada button read coil untuk mengecek kondisi read dari masing-masing coil ya. Kemudian ada button write coil. Nah, di sini untuk mengecek apakah dia itu terkoneksi atau enggak, dia akan menampilkan message di sini. Apakah dia on atau off. Untuk button write sendiri kita bisa memilih selected coil yang akan kita mau untuk write. Bisa dari coil di sini untuk project kami itu mencakup coil 0 sampai coil 21. Kemudian pada form 1 tadi akan seperti ini tampilannya, ada timer rate-nya tadi ya. Setiap sedetik dia akan setiap sedetik dia akan update terus secara real time. Kemudian ada button disconnect. Oke, mungkin kita lanjut ke tampilan siklus ya. Untuk siklus 1 sendiri sebentar. Ini tampilan siklus 1 pada PBL kami, yang dimana untuk picture box ini adalah picture box yang dimana ini adalah sebagai tampilan conveyor. Saat siklus itu mulai atau berjalan, maka conveyor akan berjalan, dan jika siklus itu berhenti, maka conveyor akan berhenti di sini. Di sini ada label status, text status, yang mana mencakup sebagai kondisi real time tampilan pada GUI, apakah program tersebut berjalan atau tidak. Di sini ada tombol start dan tombol stop. Kita masuk ke tampilannya saja, tampilan CS-nya. Untuk tampilan CS-nya saya memakai udah terkoneksi sebelumnya Modbus melalui form sebelumnya form 1. Kemudian di sini ada form siklus load. Di sini ada timer. Kegunaannya untuk siklus 1 sendiri di button start siklus 1, dia jika diketik akan mengaktifkan coil 0 true dan juga coil write 3 true, yaitu conveyor on dan juga stopper up, dan akan menampilkan image yang tadi tidak bisa ditampilkan karena sedang offline. Kemudian jika tidak terkoneksi, maka akan muncul message box belum terkoneksi ke wallbook. Oke, kita lanjutkan untuk siklus 1 sendiri. Jika dia akan mengkoneksikan read 0 dan coil 2, mungkin seperti itu saja, seperti ini. Pada siklus 2 ada tampilan siklus 2-nya seperti ini tampilan siklus 2 sama seperti tadi. Ini text box label yang akan memunculkan status, ini gambar, dan ini start dan stop. Untuk form siklus 2 sama seperti tadi, jika picture box menampilkan gambar dan juga Wattgo Modbus sudah terkoneksi pada form 1. Untuk tampilannya sendiri, dia akan mengaktifkan coil 12 dan coil 21 jika coil 0 dan 8 tidak terdeteksi. Oke. Kemudian pada siklus 3 tampilannya seperti ini, sama seperti tadi juga, dan tampilan programnya seperti ini. Di form 3 jadi dia ada beberapa step, ada 7 langkah di sini. Jika dia untuk langkah pertama coil 5 dan 6 true, yaitu vacuum on dan transfer input on, baru delay sedetik.
Oke, mungkin seperti itu aja dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan ke next. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian mekanikal untuk PBL saya yang berjudul sistem alarm monitoring SIM 2. Oke, untuk pertama kita mesin ini dikomunikasiin dengan Wago. Ada berbagai dan bisa juga untuk mengaktifkan Wago ini kita mengkoneksikannya dengan kabel LAN dan dicolok ke laptop. Dan juga ada 2 MCB. Dan ada masing-masing. Oke, kita naik ke atas. Ini ada beberapa push button dan ada power, on, off. Kemudian ada mode remote lokal, mode ada button start, stop, reset, home. Juga ada buzzernya, kemudian ada emergency. Kemudian untuk terminalnya di sini ada input dan output, ada berbagai input di masing-masing terminal, sudah output untuk masing-masing terminal. Di sini juga ada relay, ada 2 relay untuk membatasi arus dari conveyor up dan conveyor down. Kemudian di sini ada tubing untuk solenoidnya, untuk pengalamannya nih ada juga. Kemudian kita lanjut ke ada lampu indikator ya, ada lampu indikator red, yellow dan juga green. Kemudian untuk pada bagian conveyor ada 2 conveyor up dan conveyor down. Kemudian di masing-masing conveyor terdapat sensor proximity, 2 sensor proximity, sensor infrared dan juga 2 stopper yang digerakkan oleh angin. Nah, untuk di bawahnya juga ada stopper 1 dan stopper 2 dan juga 2 sensor proximity. Kemudian digerakkan oleh motor ya. Lanjut ke atasnya, di sini ada silinder transfer part dan juga ada vakum di sini ya. Kemudian kita bergerak sisi sini ada silinder push part untuk deteksi yang pertama. Kemudian ada berbagai macam juga alat. Ini adalah contoh bahan yang diletakkan di sini untuk mendorong vakumnya. Kemudian ada tempat menaruh bahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada desain mekanikal pada proses sistem alarm monitoring PBL saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan PBL Process Station SIM 2. Oke, sebelumnya kami akan mengkoneksikan antara device VB-nya dengan Wago. Lalu kita jalankan siklus pertama dengan memasukkan workpiece ke dalam Process Station. Tampilan siklus pertama. Ini tampilan siklus pertama seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan workpiece ke dalam station dan sensor mendeteksi, maka kita start. Oke, di sini workpiece sudah berada pada posisi di mana proses siklus 1 komplit, lalu masuk ke dalam siklus kedua. Di sini siklus kedua adalah input produk yang akan ditransfer ke workpiece. Oke, langsung masuk ke siklus ketiga. Siklus ketiga, start. Coba aja. Oke, di sini siklus ketiga adalah mentransfer antara produk ke workpiece-nya untuk proses assembly. Oke, di sini saya akan mengetes alarm sistem pada siklus pertama. Sebelumnya mengkoneksikan antara device dengan Wago.
Lalu masuk ke siklus pertama, kita start. Ini workpiece-nya tidak ada di dalam station, maka akan muncul alarm dan buzzer dan lampu indikator merah, lalu ada buzzer yang berbunyi. Itu untuk alarm siklus pertama. Kita stop untuk mengreset, lalu masuk ke dalam siklus kedua. Di sini siklus kedua untuk mentransfer si part produk ke proses transfer. Di start. Sini partnya tidak ada, maka akan terjadi alarm. Oh, dia nggak mau koneksi karena sebelumnya siklus satunya belum saya aktifin. Kita aktifin dulu sensor siklus satunya untuk trigger siklus 2. Oke. Untuk di siklus 2 sendiri, oke, kita start. Dia akan mendorong workpiece. Kalau ada tidak terdeteksi selama 5 detik ada sensor, maka kemudian untuk Ini siklus ketiga adalah siklus di mana untuk mentransfer si part tadi ke dalam workpiece, lalu di start. Di sini tidak ada part yang ke transfer, maka harusnya ada alarm yang hidup. Ini menunggu. nggak perlu.